Pemerintah masih memburu aset negara yang hilang akibat skandal mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi, bahwa pemberantasan korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti. Hari ini Pokja Satgas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) resmi dilantik di kantor Kementerian Keuangan. Pemerintah akan menagih dana BLBI sebesar Rp110,454 triliun. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Jadi kami tahu, Anda pun tahu. Sehingga tidak usah saling buka, mari kooperatif saja. Kami akan bekerja ini untuk negara. Mahfud menjelaskan Kepres tersebut diisi oleh 5 menteri serta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sebagai pengarah Satgas. Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tidak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Kalau akan terjadi pembangkangan, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana. Keputusan Presiden ini terbit setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyidikan alias SP3 kasus BLBI dengan tersangka Syamsul Nur Salim dan Icih Nur Salim. Pemerintah akan menagih seluruh aset BLBI yang seharusnya dikembalikan untuk aset negara yang jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah. Syamsul Nur Salim itu dia hutangnya itu kepada negara itu 4,7 sampai 4,8 triliun. Presiden Joko Widodo membuka kembali pengusutan kasus dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Keseriusan pemerintah itu ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI yang diteken pada 6 April 2021 lalu. Hari ini Jumat 4 Juni 2021, Satgas BLBI tersebut resmi dilantik sehingga siap menjalankan tugasnya mengumpulkan kembali aset negara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada obligor maupun debitur yang bisa kabur dari kejaran pemerintah. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Jadi kami tahu, Anda pun tahu. Sehingga tidak usah saling buka, mari kooperatif saja. Kami akan bekerja ini untuk negara dan Anda harus bekerja juga untuk negara. Ia mengaku sudah mengantongi daftar obligor dan debitur yang menerima dana BLBI maupun dana dari pinjaman bank yang dibantu negara. Tidak ada yang bisa bersembunyi karena ini daftarnya ada. Semua punya daftar para obligor dan debitur. Jadi Anda pun tahu, kata Mahfud dalam konferensi virtual pembentukan Satgas BLBI Jumat 4 Juni 2021. Oleh karena itu, Mahfud meminta para obligor maupun debitur bersikap kooperatif dan proaktif dalam mengembalikan aset negara. Dia ingin para obligor datang dan berniat baik menyelesaikan segala urusan dan utang yang totalnya mencapai 110,45 triliun. Kooperatif saja, kami akan bekerja ini untuk negara dan Anda akan bekerja untuk negara, beber Mahfud. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, dana BLBI merupakan dana yang digelontorkan BI pada tahun 1998 untuk membantu bank yang kala itu terancam kolaps. Wanita yang akrab disapa Ani ini lantas menyatakan sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya tersebut, sehingga pengejaran obligor dan debitur pun dilakukan. Oleh karena itu, karena waktunya sudah sangat panjang, lebih dari 20 tahun, tentu kita tidak lagi mempertanyakan niat baik atau tidak. Tapi
mau bayar atau tidak, pungkas Sri Mulyani. Prioritasnya siapa saja? Tentu kalau yang sudah prioritas adalah yang memang sudah jelas dan ada hak tagihnya, yang kita lakukan saja. Gitu. Semuanya prioritas karena kan sudah 20 tahun. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani sempat mengaku bakal menagih dana BLBI ke 22 obligor. Kemenko menyiapkan segala berkas yang mendukung langkah penagihan. Karena kasus sudah berlangsung 20 tahun lalu, ada 112.000 berkas lebih yang perlu diteliti. Mengenai masalah BLBI kita, sampaikan di Satgas bahwa jumlahnya adalah 110 triliun. Itu terdiri dari obligor, 22 pihak dan debitur, yaitu orang yang pinjam ke bank, beber dia. Oleh karena itu, hak tagih negara ini terdiri dari mereka yang statusnya adalah obligor, yaitu para pemilik dari bank-bank yang dibantu oleh negara melalui BLBI, atau debitur, yaitu mereka yang meminjam dari bank-bank yang dibantu oleh negara. Adapun pembentukan Satgas BLBI dilakukan usai KPK menghentikan proses pengusutan perkara kasus BLBI melalui penerbitan surat pemerintah penghentian penyidikan atau SP3. Tak berselang lama, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kepres itu menegaskan dibentuknya Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini hanya mengurusi kasus-kasus peninggalan pemerintahan lama yang belum terselesaikan. Pernyataan itu dibuat dalam acara dialog Menko Polhukam dan pimpinan kampus se-Yogyakarta yang diadakan di Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 5 Juni 2021. Pemerintah tuh goblok, kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun. Saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden 6 tahun, saya baru jadi menteri 1 tahun. Kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya tuh bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan seperti itu. BLBI itu Pak. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan, ujar Mahfud dalam acara yang ditayangkan dalam kanal YouTube Universitas Gadjah Mada itu. Ia memberikan beberapa contoh kasus yang masih harus diselesaikan Jokowi. Pertama, ia menyebut BLBI yang sudah 20 tahun belum tuntas. Ia menyebut bahwa pemerintah menunggu proses pidana Samsul Nur Salim selesai. Barulah setelah itu pemerintah mengurus penagihan secara perdata. Dulu dibiarkan karena ada proses pidananya, sekarang kita tagih secara perdata, pungkas mantan hakim MK ini. Ia menyebut dalam proses vonis bebas Samsul Nur Salim oleh Mahkamah Agung merupakan murni proses peradilan, di mana pemerintah tidak boleh masuk untuk mengintervensinya. Lalu ada pertanyaan, loh kok koruptor dibebaskan? Loh yang bebaskan itu pengadilan. Kita pemerintah kan nggak boleh masuk ke situ, ujarnya. Kemudian ia juga mencontohkan dengan pernyataan yang timbul di masyarakat mengenai lahan di Republik Indonesia dikuasai asing dan pemerintah dicap sebagai pengobral tanah. Ia menyebut bahwa itu merupakan kesepakatan asing dengan pemerintah sebelumnya, sehingga Jokowi tidak perlu disalahkan mengenai hal itu. Saudara, mari kita buka siapa yang mengobral itu, tegasnya. Pemerintah ini mengobral tanah karena berdasar data. Kita buka data, siapa yang ngobral tanah itu? Kita ini kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH, pemberian tanah kepada orang pada zaman pemerintahan kami ini, itu enggak ada. Itu sisa yang lalu. Saya katakan, misalnya kita merampas tanahnya orang,
Sementara dia sudah punya kontrak dengan pemerintah sebelumnya. Ini kan sulit, imbuhnya. Zaman Pak Jokowi itu hanya melanjutkan karena ada komitmen dari pemerintah sebelumnya, tandasnya.